Hai Tokonot semua ya, kita kembali lagi ke Sinyal Ngobras nih. Kebetulan ya kan di minggu ini lumayan bullish gitu kan untuk beberapa altcoin sekaligus Bitcoin ya. Terutama di weekend kemarin di mana sempat mengalami rally ya. Hari Minggu terutama mengalami rally, terus kemudian per hari Senin ini Bitcoin sudah menyentuh ke 41.000 US dollar ya, atau sekitar 630 jutaan lebih ya untuk kurs rupiah saat ini. Nah, pertanyaannya, Mas Vicky, apakah Bitcoin masih bakal mengalami kenaikan gitu? Walaupun nanti ya sebenarnya di Sinyal Ngobras ini aku tidak mencantumkan BTC, tapi kayaknya menarik nih buat kita bahas tentang BTC sebentar ya. Jadi pada dasarnya kenapa sih Bitcoin itu mengalami kenaikan ya kan? Kok rasa-rasanya kemarin baru 37.000, kok sekarang udah 41.000 gitu kan? Nggak kerasa ya. Jadi pada dasarnya saat ini tuh sentimen Bitcoin tuh sedang dalam kondisi yang baik. Namun ya ada indikasi RSI yang cukup sangat-sangat overbought ya, atau istilahnya terlalu jenuh pembelian. Jadi sehingga ini orang lagi seneng-seneng nih kayak wah Bitcoin 40.000 gitu kan. Akhirnya pada naik tuh 41.500 kalau sekarang ya. Dan bagi teman-teman semua Tokonauts yang sekiranya udah cuan dari hold Bitcoin ya bisa di apa namanya mungkin dialihkan atau di take profit lah ya istilahnya. Karena ya bisa aja ada indikasi untuk mengalami koreksi. Balik lagi RSI-nya udah cukup tinggi. Jujur aku mungkin memiliki harapan ya Bitcoin bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Tapi kayaknya butuh koreksi dulu deh gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, apakah altcoin juga akan ikut koreksi gitu kan di Sinyal Ngobras ini? Oke, langsung aja kita bakal bahas ya kan di sentimen-sentimen yang terjadi di minggu kemarin ya. Nah, kita buka toko news di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan dunia kripto ya. Di mana minggu kemarin ya itu toko kripto ada di bulan vintage nasional di 2023 ya, di mana banyak sekali apa namanya antusiasme para user kripto ya, terutama kita lihatlah di sini antusiasme di booth-boothnya toko kripto sekaligus nih teman-teman ya. Saat ini kurang lebih ada sekitar 17 jutaan pengguna atau investor aset kripto di Indonesia. Jadi kayaknya wah ini cukup gede ya dibanding dengan saham ya. Saham sekitar 10 sampai 11 jutaan kalau per hari ini ya. Dan pasti akan terus berubah untuk angkanya baik dari investor aset kripto maupun investor saham. Nah, dan balik lagi ya, setiap masing-masing instrumen investasi itu memiliki resiko masing-masing ya, balik lagi gitu. Dan kemarin ya, di minggu kemarin itu kita tahu lah ya, MicroStrategy ya, itu melakukan pembelian sekitar 16.130 Bitcoin. Ini berita udah sebar di mana-mana, mungkin teman-teman tahu lah ya tentang MicroStrategy, di mana mereka melakukan pembelian yang sangat-sangat gede ya, itu billion US dollar lah ya. Dan kemungkinan dia akan mengalami potensi untuk mengalami kenaikan mungkin ya, mungkin nih. Ada beberapa pertimbangan kenapa Bitcoin bullish di minggu ini ya, terutama di menjelang halving. Karena pertama, halving itu sendiri menjadi momentum untuk bull run dari Bitcoin ya. Namun tidak tentu juga besok bull run itu bakal bull run kayak naik tinggi banget enggak ya. Jadi ada potensi tetap dia itu turun juga ada, karena balik lagi pasar kripto merupakan pasar yang irasional ya, atau tidak istilahnya sentimen itu bisa sangat mempengaruhi ya. Mungkin buran tiba-tiba ada kasus-kasus tertentu yang bikin harga kripto itu turun ya bisa aja gitu kan. Nah, yang kedua itu terkait dengan berita ETF spot. Teman-teman tahu ya kan kayak BlackRock, Fidelity dan Valkyrie dan sebagainya macam. Ada 7 ya kan, teman-teman bisa baca di berita ini ya, di toko news, di aplikasi toko juga ada kok ya. Jadi ada 7 perusahaan yang mengajukan, dan bulan Januari ya, Januari 2024 itu kemungkinan akan diumumkan terkait dengan ETF ini di ACC atau enggak ya. Balik lagi mungkin bisa diundur juga. Maka dari itu banyak orang mulai spekulasi gitu kan, spekulasi di Bitcoin lah akhir-akhir ini. Jadi harapannya teman-teman yang sekiranya udah cuan ya udah di take profit pelan-pelan aja. Jangan mau semua juga boleh, mau sebagian juga boleh. Balik lagi ke masing-masing teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke sinyal ngobrasnya gitu kan, apa aja sih koin-koin yang berpotensi mengalami kenaikan sekaligus penurunan di minggu ini ya kan, dan kita akan review di minggu kemarin sinyal gimana Mas Yuki gitu kan ya. Oke, kita bakal bahas di sini ya.
Nah, di minggu kemarin ya, itu ada TLM, Matic, LPT, LSK, dan Uni. Sebenarnya nih, disclaimer ya teman-teman ya, ini merupakan analisa pribadi, bukan ajakan untuk beli atau jual, ya kan, dan ini perspektif pribadiku. Jadi untuk TLM, Matic, LPT, LSK, Uni ini mengalami cukup bullish ya. Sebenarnya itu bullish melampaui target sih untuk beberapa seperti Uni, LPT gitu kan, terus LSK itu udah mengalami kenaikan yang tinggi banget sebenarnya. Dan apa namanya, belum sempat menyentuh titik entry sih, tapi aku ambil dari harga dasarnya sebenarnya. Dari harga dasar di minggu kemarin itu terendahnya berapa gitu. Nah, aku ambil ya udah cuannya segini gitu. Kalau misal kesentuh entry gitu kan, terus di harga sekarang ya mungkin lebih dari ini, udah belasan persen ya, cuan lumayan gitu. Nah, kita ke bad weekly watchlist-nya ya kan di minggu kemarin ya ada UST, FIL, SNX, FTM, dan MEM, di mana ada MEM itu mengalami kenaikan sekitar 17% ya, dan SNX juga 13%. Jadi bisa dikatakan kayak minggu kemarin ya kan itu altcoin season ya. Gitu. Untuk mendeteksi altcoin season atau enggak ya kayak gini teman-teman, kayak Bitcoin naik berapa persen, altcoin naiknya berapa persen juga. Nah, ini UST itu USTC ya maksudnya, tokenat semua. Jadi apa namanya, dia minus sekitar 12% dan mungkin ada potensi turun lagi untuk USDC ya. Oke, sekarang pertanyaannya ya, 5 koin berpotensi bullish apa aja Mas Riki? Kita lihat ya. Jadi ada UNFI, SFP, LSK, Uni, dan BAT. Nah, LSK dan Uni ini sebenarnya di kemarin itu udah ada, namun belum sempat menyentuh entry bahkan ya. Saat ini dia sudah breakout gitu secara teknikalnya. Nah, kita bakal lihat di sini ya, ada kelima koin yang berpotensi mengalami kenaikan. Memang tidak terlalu bullish karena dia udah mengalami kenaikan puluhan persen selama 1 bulan terakhir. Bahkan di 1 tahun terakhir udah wah cuan lumayan, mungkin puluhan persen juga ya. Dan kita bisa lihat di sini ada Uni ya kan, entry dan sebagainya. Teman-teman boleh screenshot atau sebagainya lah di sini. Kemudian ada juga bad weekly watchlist-nya di minggu depan, yaitu ada Super, ORDI, IOTA, USTC, dan FXS ya. IOTA itu ada salah satu bullish sentimen di mana dia mengembangkan sayap ke unit Arab ya. Jadi di mana proyeknya itu mulai mengembangkan blockchain di sana dan langsung bullish tuh untuk IOTA. Namun ya balik lagi secara RSA udah over dan potensi bearish cukup ada ya. Dan ada juga Super, di mana Super ini udah naik sekitar 600-an% ya selama 1 bulan. Wow, keren sekali. Super sekali ya. Terus kemudian ada USTC yang masih tetap akan koreksi. Kemudian ada Fraxer yang koreksi 13%. Jadi secara rata-rata potensi koreksinya juga lumayan besar ya. Gitu. Sama seperti Bitcoin yang ya ada potensi koreksi dan harapannya teman-teman mungkin bisa siapin dana untuk serok ya kalau misalnya memang terjadi koreksi di Bitcoin gitu. Itulah kelima koin yang bagus dan yang jelek ya. Kita langsung ke teknikalnya. Itu ada Uni ini, kita bedah di sini. Di mana ada UNFI ya. Di mana UNFI ini udah break up ya, udah naik gitu kan, udah lumayan banget. Secara RSI juga udah bagus. Di sini dia di sini mengalami overbuy ya, overbought udah di angka 80. Jadi ada potensi koreksi sama seperti yang lainnya. Ketika terjadi overbought ada potensi koreksi. Nah, saat ini UNFI ini sedang mencoba untuk rebound ya. Jadi rebound di sini itu kayak ya kita halnya bola dipantulkan ke lantai terus dia kan akan naik sedikit gitu kan. Nah, naik sedikitnya tuh ke area 11,965 US dollar ya, teman-teman. Terus kemudian ada lagi nih teman-teman ya, yaitu ada SFP, SafePal, teman-teman barangkali ada yang suka nih. Nah, di SafePal ini dia udah indikasi breakout ya di sini ya. Ini udah cukup bullish, ini ada support 2-nya ya. 1, 2. Nah, ada supportnya, udah retest dan dia udah terkonfirmasi secara candlestick ini cukup bagus, cukup bagus. Dan di sini ada area resistance tinggal ditembusnya aja. Jadi teman-teman ya sekiranya mau entry SFP gitu kan ya, tinggal wait and see aja di sini. Gitu. Ya. Terus kemudian ada lagi LSK. Nah, LSK ini juga sama. LSK ini potensi bullish juga ya, udah breakout di sini, ada konfirmasi candlestick bullish engulfing udah lumayan nih, dia potensi naik sekitar 1,3 US dollar untuk list ya. Nah, kemarin analisa aku itu ya, untuk list itu di area ini teman-teman. Area ini
adalah area turunnya gitu ya, ternyata dia naik. Berarti ini konfirmasi untuk mengalami kenaikan. Untungnya sekitar 5,6%. Kecil ya, tapi ya ini udah konfirmasi sih, kayak 70% lah dia bisa naik. Kemudian ada Uni ya, Uniswap. Uniswap ini juga sama, udah konfirmasi juga, tinggal tunggu ada strik 4 jam aja, mungkin di sore inilah ya, di sore ini hari Senin, dia udah konfirmasi, teman-teman bisa mulai apa namanya, cari titik entry-nya ya, teman-teman itu mau entry gitu. Nggak harus sama seperti aku gitu kan, ini cuma analisa aku pribadi aja, teman-teman tinggal cari titik entry yang pas menurut teman-teman. Gitu, itulah. Oh ya, ada satu lagi nih, BAT ya, Brave Token. Jadi Brave Token ini juga sama, ini ada area support-nya, udah confirm, di sini udah retest, tinggal nanti dia konfirmasi untuk mengalami kenaikan. Nah, untuk BAT, Basic Attention Token, dia kemungkinan akan koreksi dulu sedikit ya, di 0,2317 sebenarnya. Atau teman-teman yang sekiranya hari Senin ini udah entry, di harga ini juga lumayan bagus sih sebenarnya ya. Secara teknikal lumayan bagus, belum ada tanda-tanda konfirmasi untuk turun. Kalau misalnya memang dia turun ya, dia kemungkinan akan berpotensi ke $0,2 di area ini teman-teman ya, 0,218. Jadi ya ada potensi turun sekitar kalau teman-teman ke area cut loss-nya mungkin 1-2%-an ya untuk BAT. Jadi cukup bagus ya. Kemudian ada lagi ke 5 koin yang berpotensi untuk mengalami bearish di minggu ini ya. 4-10 Desember. Kita bisa lihat di sini, ini ada super. Nah, ini super ya udah naik lagi nih. Tapi kalau lebih segini lah ya, untuk analisanya dia akan mengalami koreksi karena RSI-nya udah cukup apa namanya, overbought ya, dia di angka 79. Jadi di angka 79 ini ada potensi dia koreksi. Walaupun dia bullish, tapi ada potensi koreksi. Nah, berbeda dengan mungkin orang yang bilang kayak, oh ini bakal ke $0,2 gitu kan. Padahal saat ini 0,56. Karena itu terlalu jauh. Kita ambil aja dia koreksi sehat ya di sini. Jadi koreksinya sekitar 15% untuk super. Kemudian ada lagi ORDI. Nah, ORDI ini sama ya. Dia ada potensi koreksi, ini udah wah gila, overbought parah ya di sini. Ini efek dari listing ORDI di salah satu exchange besar dan salah satu juga listing di toko kripto ya. Langsung kemudian mengalami kenaikan dan Tokonotes juga bisa melihat bahwa ORDI ini udah overbought, di aplikasi juga ada ya, ditunjukin juga, dan dia tinggal tunggu koreksi aja nih, gitu. Jadi harap hati-hati, karena Bitcoin juga naik kan, jadi Bitcoin naik ini juga berpotensi mempengaruhi harga ORDI sendiri. Jadi kalau Bitcoin naik, ini dia bakal ikutan naik secara nggak langsung ya. Kemudian ada lagi IOTA. IOTA ini juga potensi mengalami penurunan, karena dia ada overbought, over pembelian di sini ya, udah jelas banget di area ini. Jadi kemudian dia akan potensi koreksi sampai RSI ini normal ya. Pertanyaannya normal di harga berapa ya? Mungkin kalau aku pribadi sih di angka 0,2787 ya di area ini. Tapi balik lagi ya, tiap orang memiliki target masing-masing. Gitu. Dan tentu aja bisa gagal juga, dia masih bisa lanjutin naik. Gitu. Kemudian ada USDC ya. Untuk USDC di sini kita bisa lihat, ya, kemarin aku kasih tanda juga ya di minggu kemarin sebenarnya untuk USDC lebih di area ini untuk penurunannya dan akhirnya dia turun lagi. Nah dia sama, dia potensi juga untuk koreksi di 0,422 ya. Jadi potensi koreksi sekitar 36% di sini. Jadi masih cukup masuk akal untuk USDC turun ke area itu kan di sini ada overbought juga dan di sini ada area sideways ya teman-teman ya. Ini harga naik tapi di sini cenderung turun ya sebenarnya ya. Jadi potensi dia itu mengalami yang namanya bearish divergence untuk USDC. Jadi harapannya hati-hati untuk teman-teman. Sekarang kalau mau taking profit sebagian nggak apa-apa. Gitu. Kemudian ada Fraxer. Nah Fraxer ini lumayan ada potensi koreksi juga walaupun dia saat ini itu sudah konfirmasi dia breakout ya. Dia mengalami kenaikan yang lumayan banget. Namun kalau aku pribadi sih ngelihat secara RSI-nya balik lagi ini terlalu jenuh dia di angka 79. Harapannya sih dia koreksi ya harapannya ya. Koreksi. Kalau teman-teman mau mantau FXS juga boleh-boleh aja gitu. Misal emang mau dibeli, cuma harapannya teman-teman mungkin
beli di area support, karena kita trader ya balik lagi support dan resisten itu sangat-sangat penting ya. Gitu. Itulah kelima koin yang berpotensi mengalami turun di minggu ini serta mengalami kenaikan. Balik lagi ya kan, ini merupakan analisa pribadi, bukan ajakan untuk beli atau jual karena beberapa analisa memang tidak selalu tepat ya. Tapi ada pertimbangan seperti technical, RSI itu udah cukup menandakan bahwa ada potensi-potensi yang akan terjadi ya balik lagi. Dan ini hanya sebatas analisa pribadi yang mungkin teman-teman kalau mau nyontoh, aku kurang sarankan juga ya dalam artian gini, nanti kalau rugi malah nyala-nyalain gitu istilahnya lah ya, enggak ya. Jadi harapannya sih enggak seperti itu, teman-teman bijak dalam melakukan trading. Kalau sekiranya emang selama 3 hari ke depan, sesuai dengan analisa nih Mas Vicky, cuma kok tanda-tandanya mau balik arah ya gitu, turun, ya udah di-TP aja bebas gitu, balik lagi ke teman-temannya. Gitu. Itu aja dari aku, mungkin next di Sinyal Ngobras edisi selanjutnya kita bakal bahas banyak banget dan pasti menarik karena Bitcoin kemungkinan akan berpotensi naik ya, entah naik berapa gitu kan, atau dia potensi turun. Kalau turun mungkin lumayan dalam ya. Dia udah naik lumayan tinggi 120% lebih. Jadi ya harapannya teman-teman di sini bijak gitu ya. Oke, itu aja dari aku. Sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Goodbye.